tapi hanya dirawat 4 hari di rumah sakit, beliau meninggal. Seperti itu, seolah-olah saya tidak bisa menerima. Terus ya sampai sampai hari ini pun saya masih nangis ya kalau inget gitu. Apalagi kalau ada orang ngomong turut berduka gitu udah air mata mengalir sendiri gitu. Sampai sampai kapan saya seperti ini? Kayaknya meratapi terus gitu kepergian beliau. Terus dia kan meninggalnya hari Rabu tanggal 19 April kemarin. Itu hari Kamisnya saya ke makamnya dia. Saya histeris nangis sampai batu nisannya itu pun saya kayak goyang-goyang gitulah istilahnya gitu. Ayo Pak pulang, bangun, bangun. Ayo pulang, ayo tak jemput kamu gitu. Uh, saya nangis betul histeris di kuburan itu, Prof. Sampai sekarang pun kayak gini kalau ingat udah pengen nangis aja gitu. Saya kepengen istilahnya saya sudah istilahnya Pak ya berusaha untuk ikhlas meskipun saya masih merasa dia itu apa namanya masih hidup gitu loh, Prof. Terus ya itu saya kayaknya nggak bisa nerima gitu loh. Terus saya harus seperti apa? Saya juga nggak mau terus-terusan terpuruk. Dada saya sakit sampai tembus belakang yang sebelah kiri itu dan sesek gitu. Napas saya juga sesek gitu. Apa yang harus saya lakukan, Prof? Gitu loh. Oke, jadi Ibu masih dirundung rasa duka cita yang sangat mendalam. Iya, betul. Oke, Ibu ingin menyalahkan dokternya, rumah sakitnya, atau peristiwanya, atau menyalahkan Tuhan? Saya kurang tahu ya, Prof. Cuma saya tuh kayaknya nggak bisa menerima kepergian beliau gitu. Kan dia kecuali kalau ya maaf, misalnya kalau dia tuh ketika kejadian itu dia nggak gerak, nggak apa, orang dia aktif, bergerak tangannya aktif. Terus apa namanya, istilahnya dia juga masih ngomong gitu loh, meskipun tapi saya bilang ayo semangat Pak semangat, dia nyaut, artinya kan dia denger kan dok gitu loh. Cuman ngomongnya juga kadang ngalantur gitu. Cuman intinya jelas sekali omongannya nggak ada yang kayak kayak pelo-pelo gitu nggak ada gitu loh. Ya saya nggak tahu saya harus menyalahkan siapa, saya tidak mau menyalahkan siapa-siapa, cuma saya sendiri yang kurang menerima kenyataan gitu loh, Profesor. Ya, saya memahami itu, Ibu. Ibu itu kronologinya cuma ini, jatuh dari kasur aja, atau ada pernah ada riwayat jatuh lainnya? Belum nggak ada. Kemarin itu gini, dia kan nyeri dada sebelah kiri, "Ayo Pap, kontrol ya nanti aja sekalian," gitu. Ya udahlah no kontrol, ayo gitu. Tapi dia nggak mau, dia istilahnya nggak tahu apa nutupin atau gimana, nggak tahu ya Prof ya gitu loh. Padahal dia paginya itu hari Sabtu itu kejadian itu harusnya dia tuh uh, mau goes gitu loh. Kok terus dia nggak ini gitu loh, Prof. Oh, jadi mestinya ada perubahan yang sehat, yang baik ya. Justru yang terjadi kebalikannya, langsung meninggal. Iya, 4 hari dirawat, hari Sabtu kejadian, hari Rabu subuh tuh udah Ya, meninggal. menurut dokter apa? Diagnosa dokter apa itu? Jantung atau Awalnya sih ngomongnya ada stroke, luka cuman terus karena jantung gitu. luka pembuluh darah di otak? Oh, stroke. Oke, oke. Kakak awalnya gitu, tapi kok beda lagi gitu loh. Soalnya yang nungguin itu kan anaknya ya. Soalnya kan anak ini kan suami sambung gitu ya dok ya. Anak karena saya posisi ada di Malang, anak saya wisuda gitu, jadi saya nggak tahu. Gitu. Oke, oke. Kalau kalau terjadi pembuluh darah pecah di otak itu memang nggak bisa diprediksi, Ibu. Ya, jangankan stroke begitu. Pendarahan biasa saja itu juga bisa mengakibatkan pasien itu meninggal secara mendadak. Gitu. Karena kalau udah pecah itu kan darah mengalir kemana-mana, Ibu. Kalau tidak segera ditangani ya. Nah, apalagi kalau yang pecah sudah banyak, ya sudah berarti organ tubuh yang lain pasti akan rusak itu, Ibu. Oh, seperti itu. Gitu ya, Dok ya. Saya kurang tahu, soalnya kan saya orang awam ya. Ketika anaknya saya tanyain gitu, dia nggak ngomong. Apa, kok nggak ada penanganan, gimana sih ini? Ya, saya bilang gitu. Terus tapi kok ending-endingnya enggak ada buktinya, dokternya nggak gini. Saya kan bingung, soalnya saya kan nggak ketemu sama dokternya langsung gitu loh. Yang nungguin kan anaknya, saya hanya menunggu sore sampai malam gitu aja.
Hmm. Oke, 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 oke. Sekarang Ibu pengennya gimana, Ibu Nana? Ya, saya pengen gimana ya, dokter? Saya banyak ya teman-teman, udahlah ikhlaskan aja. Ya, saya Hmm. ikhlas, cuman saya nggak tahu Hmm. kenapa. Kayak saya ngomongin Hmm. gini aja, saya sekarang nangis, Profesor. Hmm. Nggak tahu yang harus Nggak sebenarnya apa-apa. saya lakukan gitu Nangis loh. nggak apa-apa, Mbak. Gimana? Ya. Gimana, Profesor? Halo? Iya, 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 Prof. Ya, nggak apa-apa, Mbak Nana. Anda menangis nggak apa-apa, silakan aja. Ya terus sampai kapan saya begini terus? Saya berusaha, cuman nggak bisa gitu. Kayaknya nggak, saya nggak mampu. Harus seperti apa saya Hmm. gitu loh, Prof. Oke, sebenarnya ini bisa dibantu pakai hipnoterapi, Mbak. Saya bantu 15 menit bisa selesai nih. Mau nggak? Boleh? Boleh. Tapi buka kamera ya. Oke, sebentar. Ya, silakan buka kamera, ambil posisi yang aman dan tenang. Ya. Pikiran Ibu hanya fokus, konsentrasi dengan suara saya. Dan berikutnya saya hitung mundur dari 10 sampai 1, Ibu mengalami relaksasi yang luar biasa, pikiran Ibu semakin tenang, nyaman, rileks, dan rasanya damai sekali. Dan nanti kalau kedua mata Ibu terasa lengket, susah dibuka, biarkan saja seperti itu. Baik, Nggak perlu dipaksa untuk dibuka, ya. baik, Prof. Kalau Ibu paksa dibuka, justru saya gagal dan saya akan mengulangi lagi dari awal, ya. Baik, Biarkan seperti itu. baik, Prof. Apapun sensasi yang muncul, Ibu nikmati saja sampai nanti proses terapinya selesai. Baik, Prof. Oke, instruksi ini bisa Ibu pahami dengan baik? Baik, siap, Prof. Oke, ya, pertahankan seperti itu, biarkan tetap terpejam matanya. Oke, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, bagus sekali. Pertahankan seperti itu, Ibu. Ya, tarik nafas dulu yang dalam. Ya, hembuskan pelan-pelan. Ibu, dalam hitungan ketiga, silakan masuki sebuah tempat atau lingkungan atau ruangan yang paling Ibu sukai. Tempat itu bebas, bisa di tempat-tempat wisata, di pegunungan, di pantai, tempat perbelanjaan, di rumah, tempat ibadah, atau tempat kerja, atau dimanapun, tempat-tempat yang paling Ibu sukai. Ya, dalam hitungan ketiga, masuki tempat atau lingkungan tersebut. 1, 2, dan 3. Oke, Ibu Nana, Anda berada di mana? Nggak kelihatan, dokter, Prof. Nggak kelihatan. Enggak, oke, oke. Anda pilih aja. Yang paling Anda sukai apa? Mungkin di mall. Di mall, pusat perbelanjaan ya. Iya, Oke, nama mallnya yang sering Anda kunjungi apa di kota Anda? di Kediri, Ketos. Ya, oke. Anda masuki tempat itu ya. Oke, Anda pergi ke tempat itu, di pusat perbelanjaan itu, di mall ya. iya. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, sekarang Ibu nikmati aktivitas di dalam mall itu. Ibu belanja, melihat baju, melihat diskon, melihat skincare, melihat perlengkapan dapur, apapun itu yang menjadi ketertarikan Ibu. Ibu nikmati hal-hal yang sangat menarik di mall itu. Oke, saya kasih waktu 1 menit Ibu untuk menikmati suasana di sana. Semakin Ibu tertarik, semakin Ibu berada di sana, Ibu merasakan kedamaian yang luar biasa. Oke, 1 menit dari sekarang. Ya, silakan Ibu nikmati aktivitas di sana.
Oke, bagus sekali. Nah, Ibu tarik nafas yang panjang. Oke, untuk melanjutkan sesi terapi ini, Ibu harus keluar dulu dari eh, pusat perbelanjaan tadi ya. Tapi kondisinya dipertahankan seperti ini ya. 1, 2, dan 3. Oke. Nah, sekarang berikutnya, mohon maaf Ibu, nama almarhum suami Ibu siapa namanya? Mat Ali. Mat Ali, oke. Ibu bersuara saja, itu suara Ibu sudah terdengar. Oke, Ibu memanggilnya apa? Nama panggilan kesayangan? Papa. Papa ya, oke. Ya, oke. Eh, Ibu masih bisa memunculkan kembali wajah suami Ibu? Bisa. Bapak Mat Ali? Bisa. Bisa? Bisa. Bisa, oke. Dalam hitungan ketiga, hadirkan suami Ibu dari jarak 1 meter di hadapan 1 meter di hadapan Ibu. Namanya Bapak Ali atau suami Ibu ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Oke. Ya, di situ, di sana ada suami Ibu, Bapak Mat Ali, dan Ibu saya kasih kesempatan untuk menyampaikan hal-hal yang selama ini belum sempat Anda sampaikan ke suami. Silakan, semua unek-uneknya Ibu sampaikan ke suami. Silakan Ibu, pakai bahasa tradisional, bahasa daerah silakan, tidak harus pakai bahasa Indonesia. Diucapkan kah? Ya, diucapkan Ibu. Pak, aku minta maaf, Pak. Kalau bisa belum memberikan yang terbaik. Tapi aku yakin Papa sangat bangga punya aku. Karena Papa selama ini aku melayaninya dengan baik. Maafin aku, Pak. Aku ikhlas Papa pergi. Meskipun aku berat. Karena bagaimanapun juga Papa sangat berarti bagi aku, Pak. Aku ikhlas Papa pergi. Aku hanya minta maaf kalau tidak bisa mendampingi Papa di saat-saat terakhir. Bahkan aku belum sempat mencium Papa di saat terakhir. Maafin aku, Pak. Oke, oke Ibu. Ya, pelan-pelan Ibu dekati suami Ibu. Oke, Ibu peluk. Ibu boleh mencium keningnya, mencium pipinya. Oke, dan sekarang Ibu bisikan di telinganya. Pesan terakhir apa yang ingin Ibu sampaikan ke suami Ibu? Silakan. Pak, aku masih tetap mencintai Papa. Aku tidak akan pernah berpaling dari siapapun. Kita sudah berkomitmen. Kita akan mati. Kamu suamiku dan aku istrimu. Aku akan menutup diri untuk siapapun. Aku sayang Papa. Oke, sekarang suami Ibu pelan-pelan membisikkan sebuah kalimat di telinga Ibu. Kalimatnya berbunyi seperti ini. Suami Ibu kalau manggil Ibu apa? Dengan panggilan apa? Mama. Mama, oke. Ya, kalimatnya kurang lebih seperti ini. Dengarkan baik-baik, Ibu. Mama, Papa tidak menyalahkan Mama. Apapun situasi yang terjadi, ini adalah takdir. Ini adalah jalan kehidupan yang harus saya lalui. Hidup dan mati adalah sebuah keniscayaan. Semua orang pasti akan melaluinya. Mama nggak perlu bersedih. Mama harus tetap bertahan. Mama harus tetap bersemangat, termotivasi untuk melanjutkan kehidupan ini. Doakan Papa, semoga Papa bisa diterima di sisinya tanpa beban apapun. Tangisan Mama sangat mengharukan
dan itu membuat Papa sangat sedih dan juga menyesal karena tidak diberikan kesempatan terakhir untuk berjumpa ketika Papa mau pergi. Namun itu semua tidak dijadikan halangan. Mama tetap menjadi istri yang baik, menjadi ibu yang baik. Begitu juga Papa sudah selesai menjalankan kehidupan di dunia ini, dan Papa akan melanjutkan kehidupan ke dimensi berikutnya. Mama tetap bersemangat, tetap ceria, tetap bersahaja, dan tetap mendoakan Papa. Oke, kalimatnya seperti itu, Ibu. Ibu terima nggak kalimat seperti itu dari suami Ibu? Saya terima, Prof. Oke. Sekarang tarik nafas yang panjang, Ibu. Oke, Ibu, saya akan membacakan beberapa kalimat. Tolong Ibu dengarkan dengan baik-baik, penuh seksama. Ibu cermati dan Ibu tanamkan ke pikiran bawah sadar Ibu, biar ini menjadi sebuah keniscayaan, sebuah perubahan, dan juga paradigma baru dalam berpikir. Ya, Ibu Nana, tolong izinkan hati Ibu untuk didengar, ya, tanpa dihakimi. Apa yang Ibu rasakan hari ini adalah bentuk cinta yang begitu besar. Tetapi tanda bahwa pernah ada seseorang yang sangat berarti dalam hidup Ibu. Kehilangan memang meninggalkan ruang kosong yang terasa sunyi. Dan wajar bila hati Ibu belum siap menerima kenyataan secepat yang orang lain harapkan. Namun pelan-pelan izinkan diri Ibu memahami bahwa cinta sejati tidak hilang bersama kematian. Kenangan, kebaikan, doa, perjuangan, dan kasih sayang yang pernah Anda berdua bangun tetap hidup di dalam diri Ibu. Suami Ibu mungkin telah pergi secara fisik, tetapi nilai-nilai yang ia tinggalkan masih berada di hati, di pikiran Ibu, dan di dalam doa-doa Ibu. Tidak apa-apa jika sampai hari ini Ibu masih menangis. Tidak apa-apa jika ada malam-malam panjang yang terasa berat. Tetapi percayalah bahwa tubuh dan jiwa Ibu juga membutuhkan kesempatan untuk pulih. Sedikit demi sedikit. Ibu akan belajar berdiri lagi. Bukan karena melupakan, melainkan karena cinta yang sehat juga mengizinkan seseorang yang ditinggalkan untuk tetap hidup. Ibu tidak harus kuat setiap saat. Ibu tidak harus berpura-pura tegar. Tetapi jangan biarkan kesedihan mengambil seluruh hidup Ibu. Di dalam diri Ibu masih ada harapan, masih ada masa depan, masih ada orang-orang yang membutuhkan Ibu, membutuhkan perhatian Ibu, dan membutuhkan kehadiran Ibu. Setiap pagi, Ibu boleh berkata dalam diri Ibu sendiri. Ibu, kalimat ini tolong Ibu ikuti ya. Aku sedang berduka. Aku sedang berduka. Tetapi aku tidak hancur. Tapi aku tidak hancur. Aku kehilangan orang yang sangat aku cintai. Aku kehilangan orang yang sangat aku cintai. Tetapi aku masih memiliki alasan untuk hidup. Tetapi aku memilih alasan untuk hidup. Aku boleh menangis. Aku boleh menangis. Tetapi aku juga berhak sembuh. Tetapi aku juga berhak sembuh. Cinta kami tidak berakhir oleh kematian. Cinta kami tidak berakhir oleh kematian. Aku akan membawa kenangan baik itu. Aku akan membawa kenangan baik itu. Sebagai kekuatan. Sebagai kekuatan. Bukan sebagai penjara kesedihan. Bukan sebagai penjara kesedihan. Oke, kalimat berikutnya tidak perlu Ibu tirukan ya. Dan Ibu ketika rasa rindu itu datang, dan itu sangat kuat sekali, jangan melawan semuanya sekaligus. Hadapi secara perlahan. Berdoalah, ceritakan rasa sakitmu kepada Tuhan,
sebab hati manusia memiliki kemampuan yang sangat luar biasa untuk pulih, meskipun perlahan dan dengan luka yang sangat dalam. Percayalah Ibu, suatu hari nanti Ibu akan bisa mengenang suami Ibu tanpa selalu dihancurkan oleh tangis. Ibu akan bisa tersenyum saat mengingatnya. Ibu akan mengerti bahwa bertahan hidup bukan berarti mengkhianati cinta, melainkan meneruskan kehidupan dengan membawa cinta itu di dalam hati. Hari ini mungkin terasa gelap, tetapi pelan-pelan cahaya akan masuk kembali. Dan ketika itu terjadi, Ibu tidak sedang melupakan suami Ibu. Ya, Ibu sedang belajar hidup berdampingan dengan kenangan sambil tetap menjaga diri Ibu sendiri. Ibu sangat berharga, hidup Ibu sangat berarti, dan Ibu pantas mendapatkan ketenangan kembali. Oke, tarik nafas yang panjang Ibu. Hembuskan pelan-pelan. Nah, sekarang pelan-pelan Ibu lepaskan pelukan suami Ibu. Lepaskan pelan-pelan. Saat melepaskan pelukan itu bukan berarti Ibu mengalami perpisahan secara permanen. Yang berpisah hanya fisik saja. Jiwa, pikiran, emosi, kenangan, nostalgia, semuanya masih lengkap tertanam di pikiran Ibu. Ya, Ibu dan suami hanya berganti, hanya beda dimensi saja. Jiwa-jiwa itu masih ada, masih lengkap, dan Ibu masih tetap bisa berkomunikasi dalam ingatan dan juga dalam kenangan-kenangan yang telah Ibu lewati bersama dengan suami. Oke, tarik nafas yang panjang, hembuskan pelan-pelan. Dalam hitungan ketiga, suami Ibu hilang dari hadapan Ibu. Tapi pengalaman ini menjadi bekal yang kuat bahwa suami Ibu tetap ada, selalu mendampingi Ibu, meskipun dalam perbedaan dimensi yang berbeda. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Ya, suaminya sudah kembali ke dimensi beliau, dan sekarang Ibu dalam hitungan ke-10 secara perlahan boleh buka mata, pelan-pelan saja Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buka matanya, pelan-pelan Ibu. Ya, tarik nafas dulu Ibu. Ya, hembuskan pelan-pelan. Ya, sekali lagi. Ya, hembuskan pelan-pelan. Ya. Udah. Sekarang gimana Ibu perasaannya? Lebih tenang, Prof. Lebih tenang. Pengen nangis lagi nggak? Nggak tahu. Sekarang apa yang Ibu rasakan di pikiran Ibu? Ya lebih tenang aja. Lebih tenang. Oke, siap untuk melanjutkan kehidupan? Insya Allah. Oke, ada yang mau disampaikan pesan ke teman-teman yang mungkin mengalami situasi yang sama dengan Ibu? Silakan. Bagi teman-teman yang mengalami kehilangan suami, dan kutip meninggal duluan, tetap bersabar, ikhlas. Cinta tidak akan pernah terputus begitu saja. Saya yakin pasangan kita melihat kita ingin bahagia, ingin ceria seperti sebelumnya. Meskipun kita yang ditinggal ini masih sangat berat. Berusahalah dan minta tolong sama Profesor Vika. Mungkin itu lebih bagus karena Profesor Vika yang berpengalaman. Saya merasakan itu. Terima kasih Profesor. Ya, sama-sama Ibu, tetap bersabar, ikhlas ya. Ibu harus tetap menjalani kehidupan ini sebagaimana layaknya manusia biasa, ya. Iya Profesor, terima kasih. Nanti dikenang nggak apa-apa ya. Nanti kalau sempat Ibu nanti berdoa bersama ya. Minta tolong sama tetangga dikumpulin, manggil Pak Ustadz ya. Nanti kirimkan doa. Nah, biar itu menjadi sebuah penghiburan bagi suami Ibu yang sudah
hidup di beda dimensi. Gitu, Ibu. Iya, siap Profesor. Semangat, Ibu ya. Makasih Profesor. Ya, sama-sama, Ibu. Mas Saudi.